Pertama, kepala adalah bagian yang berfungsi mengendalikan seluruh tubuh organisme. Kedua, kekepalaan dibagi menjadi yang A, gejala kekuasaan atau power, B, kekuasaan sah, kewenangan seseorang untuk mencapai suatu tujuan melalui atau dengan menggunakan, mengubah atau memantapkan perilaku, bahkan jika perlu mengorbankan orang lain atau organisasi. Dengan demikian, kekepalaan adalah kekuasaan sah seseorang untuk menggunakan orang lain atau organisasi guna mencapai tujuan tertentu. Di dalamnya terdapat beberapa gejala kekepalaan dengan beberapa unsur sebagai berikut. Yang pertama, pelaksanaan. Yang kedua, efektifins kepala. Yang ketiga, staff. Yang pertama, kepemimpinan. Kepemimpinan memiliki dua pengertian, yaitu yang pertama, kepemimpinan adalah gejala sosial. Yang kedua, kepemimpinan adalah kemampuan seseorang atau suatu pihak untuk mempengaruhi orang lain melalui dirinya sendiri dengan cara tertentu sehingga perilaku orang lain itu berubah atau tetap menjadi integratif. Kedua, pemimpin. Pemimpin adalah orang yang terdapat pada situasi integratif tersebut dan menjadi akseptabel bagi orang lain. 3. Pimpinan. Pimpinan adalah hasil kegiatan memimpin suatu unit kerja. Dengan demikian, ada dua strategi, pola, gaya, atau cara seseorang dalam mempengaruhi orang lain, yaitu pertama, strategi perlakonan. Di sini membuat orang lain melakonkan skenario yang ditetapkan. Yang kedua, strategi peneragaan, memberi kebebasan kepada orang lain untuk memeragakan respon terhadap pengaruh seseorang. Komitmen seseorang menjadi kepala suatu organisasi berdasarkan sistem nilai kekepalaan yang ada pada diri orang yang bersangkutan, misalnya kekuatan, sehingga bisa menundukkan orang lain, dan bisa berdasarkan sistem nilai kepemimpinan yang dimiliki oleh orang bersangkutan. Dalam hal yang terakhir, sistem nilai kepemimpinan memang bidang sistem nilai kekepalaan. Pemimpin menjadi kepala. Bisa juga tersebaliknya, seseorang kepala yang menjadi kepala oleh kekuatannya, mempelajari dan menerapkan kepemimpinan sehingga dapat diakui sebagai pemimpin. Dinamika kekepalaan dan kepemimpinan tersebut menyebabkan perubahan peran pihak-pihak yang bersangkutan. Salah satu sumber daya yang bisa mempengaruhi orang lain adalah otoritas. Dapat ditarik kesimpulan bahwa pemimpin memiliki otoritas jika diangkat menjadi unit kerja tertentu. Pemimpin yang memiliki sumber seperti itu disebut pemimpin yang formal. Kepemimpinannya disebut kepemimpinan formal. Pemimpin lain yang tidak memilikinya disebut pemimpin informal. Seorang pemimpin berada di luar sistem kekuasaan. Ia dapat berpikir jernih, bebas memilih, dan memutuskan menurut hati nurani. Tapi tatkala ia sudah memasuki ke dalam sistem politik dan sistem birokrasi, perilakunya berubah. Oleh karena itu, alangkah pentingnya sistem kepemimpinan informal yang kuat di luar sistem politik dan birokrasi. Gaya kepemimpinan nilainya 1, bervariasi. Jika nilainya ditambah menurut beberapa kondisi, seperti fungsi, bentuk, atau tipologi, sifat, dan gaya. Gaya kepemimpinan merupakan salah satu variabel yang sering dijadikan variabel penelitian. Gaya kepemimpinan disebut juga dengan kekepalaan. Gaya kepemimpinan merupakan kombinasi antara variasi nilai kepemimpinan dengan variasi nilai kekepalaan. Variasinya berkisar antara tinggi dan kesediaan rendah. Macam-macam gaya kepemimpinan. 1. Gaya otokratik adalah gaya kepemimpinan di mana pengambilan keputusan terkonsentrasi pada pemimpin. 2. Gaya totaliter adalah gaya kepemimpinan yang selalu memaksakan kehendaknya pada setiap orang meskipun dengan jalan kekerasan. 3. Gaya situasional. Gaya kepemimpinan di mana seorang pemimpin bisa menyesuaikan gaya memimpin mereka agar sesuai dengan kebutuhan tim atau lingkungan kerjanya saat ini. 4. Gaya eklektik,
yaitu pemimpin yang sudah memilih bakat-bakat kepemimpinan yang dibawanya sejak lahir dan kemudian berkembang karena secara sosiologis diberi kesempatan oleh masyarakatnya. 5. Gaya demokratik. Gaya ini merupakan gaya kepemimpinan yang memberikan wewenang secara luas kepada bawahan. Di sini terjadi musyawarah untuk mencapai mufakat. Ada 7 nilai kekepalaan, yaitu pertama, kekuasaan, kedua, kewenangan, ketiga, perintah, keempat, kekuatan, kelima, paksaan, dan keenam, kekerasan, serta yang ketujuh adalah hak untuk membunuh. Nilai ini merupakan kemampuan kekepalaan yang bersifat variabel. Kepemimpinan transaksional dan kepemimpinan transformasional. Jika hubungan antara pemimpin dengan yang dipimpin didasarkan pada kepentingan masing-masing atau saling membutuhkan menuju saling menguntungkan, maka kepemimpinannya disebut kepemimpinan transaksional. Pemimpin transaksional pada umumnya adalah para kepala yang berpemimpinan atau eksekutif dan sebagainya. Jika hubungannya yang terjadi berlandaskan kesepakatan untuk mencapai tujuan bersama dan untuk itu diperlukan perubahan sosial bersama, maka kepemimpinannya disebut kepemimpinan transformasional. Pemimpin transformasional pada umumnya adalah para pemimpin informal. Pemimpin informal yang diharapkan mau melakukannya, terutama mereka yang berpredikat tokoh-tokoh masyarakat dalam spektra yang luas. Kepemimpinan berspektra luas adalah kepemimpinan multibudaya. Setiap bidang dan sektor kehidupan, politik, pemerintahan, manajemen, ekonomi, bisnis, olahraga, sosial budaya, hukum, lingkungan, pendidikan, dan sebagainya memerlukan kepemimpinan baik kepemimpinan formal maupun kepemimpinan informal, masing-masing dalam bargaining position yang kuat. Setiap sektor tidak berjalan sendiri-sendiri, diperlukan pemimpin yang tidak saja mampu memandang seluruh sektor secara menyeluruh, tetapi juga mampu berdiri di atas semua kepentingan sektor dan kepentingan organisasi ke masa depan. Kepemimpinan inilah sumber kepemimpinan multibudaya. Kepemimpinan masa depan bertolak dari fakta, yaitu perbedaan. Dalam hal ini adalah perbedaan kebudayaan. Dari perbedaan itu sering terjadi konflik. Seringkali solusi untuk menghilangkan perbedaan itu, jalan yang ditempuh adalah menghilangkan orang-orang yang berbeda atau mengubah setiap orang yang berbeda menjadi sama, karena adanya anggapan bahwa yang berbeda itu tidak mungkin bersatu. Dari perbedaan itu bisa diciptakan persatuan jika ditumbuhkan kesadaran saling membutuhkan. Saling pengertian dapat diciptakan melalui metodologi lintas budaya. Kekepalaan, kepemimpinan, dan manajemen. Kepala yang berkepemimpinan atau pimpinan yang adalah kepala adalah pelopor, perintis, dan pemuka yang berada di depan, menerobos, menaklukkan, atau mengantisipasi dan memberi solusi, mengintegrasi, dan memberi warna. Fungsi-fungsi itu ibarat jarum dan benang. Dalam hubungannya adalah benang adalah manajemen. Proses dan hasil akhir kegiatan ditentukan oleh mereka berdua. Di antara keduanya harus terjadi keselarasan, keserasian, dan keseimbangan. Jadi dalam konsep ini, kepemimpinan terkaitan erat dengan manajemen. Kepemimpinan pemerintahan. Kepemimpinan pemerintahan adalah terapan teori kepemimpinan di bidang pemerintah. Kepemimpinan pemerintahan menunjukkan daerah perbatasan antara gejala kepemimpinan dengan gejala pemerintah. Konsep kepemimpinan pemerintah terdiri atas 2 sub, yaitu konsep kepemimpinan bersistem nilai sosial dan konsep pemerintahan yang mengandung sistem nilai formal. Setiap saat, seorang pemimpin formal atau kepala yang berkepemimpinan dihadapkan pada berbagai situasi atau perubahan yang cepat. Dia harus memilih peran sebagai pemimpin atau sebagai kepala. Dia harus mempertimbangkan peran mana yang mau diambil. Ada tantangan tinggi orang dapat menyaksikan role play, yaitu setiap kali seseorang bertindak, dia harus mempertimbangkan tindakannya tersebut di dalam hubungan pemerintahan. Kepemimpinan riwayat mukini, state of the art. Kepemimpinan telah dipelajari sejak lama, baik sebagai suatu sasaran studi spesifik maupun dalam hubungannya dengan suatu disiplin ilmu. Di Indonesia, terutama di zaman revolusi kemerdekaan, kepemimpinan selalu dikaitkan disiplin. Dalam hal ini, disiplin yang berlaku di lingkungan militer. Disiplin yang amat diutamakan adalah kepatuhan atau ketaatan bawahan pada aturan-aturan formal dan ucapan atasan atau penguasa pejabat demi ketertiban, pembangunan, persatuan, dan kesatuan. Tradisi ini berlangsung sampai sekarang, bahkan sampai diperluas ke lingkungan sipil atau non-militer. Dilihat bahwa disiplin yang dibutuhkan masyarakat di bidang sosial dan ekonomi, hukum, dan lingkungan tidaklah seperti disiplin militer, karena lingkungan sipil berbeda dengan lingkungan militer. Pendapat Pamuji dalam bukunya, seseorang bisa kehilangan kepemimpinan yaitu jika ia tidak mampu lagi mempengaruhi orang lain melalui sistem nilai sosial, mungkin saja bisa melalui sistem kekepalaan atau kekuasaan. Pembentukan kepemimpinan adalah proses budaya. Antara budaya dengan kepemimpinan memang terdapat hubungan yang erat. Kepemimpinan berfungsi mengordinasikan semua kekuatan keorganisasian, termasuk lembaga-lembaga yang dapat dijadikan official bagi setiap nilai input, baik eksternal maupun internal. Yang bersama-sama, kepemimpinan merupakan variabel bebas bagi budaya. Istilah organisasi berasal dari bahasa Inggris organization, Latin organizare, kemudian Inggris organizis.
berarti membentuk suatu kebulatan dari bagian-bagian yang berkaitan dengan yang lain. Jadi, organisasi dapat dipandang sebagai produk kegiatan organizing, menurut Stephen Robbins dalam Organizing Theory. Pandangan teori organisasi di atas tentang organisasi berbeda-beda dengan pandangan teori sistem. Menurut teori sistem, organisasi adalah input, output, dan output system. Demikian, Gerald Heck dalam Theories of Organization, From Process and Transformation, yang satu memandangnya sebagai satuan sosial, yang lain sebagai proses. Namun demikian, kedua pendekatan tersebut melihat organisasi sebagai satuan yang dibentuk guna mencapai tujuan tertentu. Manajemen. Organisasi dapat diamati sebagai produk proses organizing. Salah satu fungsi manajemen. Pemikiran tentang manajemen berawal dari pemikiran klasik tentang ekonomi. R. Malthus berpendapat, pertambahan penduduk dunia jauh lebih cepat, ibarat deret ukur, ketimbang perkembangan motor pencarian, hanya ibarat deret hitung. Terjadi kesenjangan yang semakin tajam antara keduanya. Salah satu cara mengatasi kesenjangan tersebut adalah peningkatan. Pertama, nilai tambah, yaitu nilai yang ditambahkan atau bertambah pada suatu sumber daya melalui teknologi tertentu. Kedua, nilai baru, yaitu suatu hal yang nilainya terbentuk melalui proses inovasi, invensi, inspirasi, dan kreasi. Ketiga, nilai lebih, yaitu nilai lebih yang terlihat melalui perbandingan berbagai nilai, dan nilai lebih melalui persaingan atas suatu nilai. Peningkatan nilai dapat terjadi melalui berbagai usaha yang dilakukan secara efektif, efisien, dan produktif. Sementara itu, baik efektivitas, efisiensi, maupun produktivitas terbentuk melalui manajemen yang sehat. Organisasi sebagai input atau OC, dan organisasi sebagai output atau OSO. Organisasi sebagai produk organizing adalah organisasi sebagai output. Di organisasi yang siap melakukan organizing yaitu organizer, disebut organisasi sebagai input. Jadi, sebagai alat untuk masa depan, suatu organisasi disebut OC, tetapi sebagai produk masa lalu disebut OSO. Orang berorganisasi karena melalui organisasi, usaha lebih efektif, efisien, dan produktif. Berorganisasi bisa berarti masuk organisasi yang sudah ada atau OSO, atau membentuk organisasi baru atau OSI. Organisasi baru dapat dibentuk jika terpenuhi 3 komponen dasar, yaitu yang pertama, visi dan misi, atau organisasi yang jelas, yang kedua, sumber-sumber, dan yang ketiga, dasar hukum. Seiring dengan perjalanan waktu, masing-masing komponen membentuk produk sendiri. Dasar hukum membentuk struktur organisasi, pengelolaan membentuk manajemen organisasi, dan aktualisasi membentuk budaya organisasi. Antar ketiga komponen itu sendiri terjadi proses saling mempengaruhi. Tiap teori diskonstruk atau dibangun di atas suatu anggapan dasar sebagai berikut. 1. Organisasi adalah organisme hidup. 2. Organisasi dan manusia memiliki persamaan. Antara manusia dan organisasi dapat diidentifikasi gejala-gejala seperti ini. Pertama, kelahiran. Kedua, masa bayi. Ketiga, masa pertumbuhan. Keempat, bergabung atau berpisah. Kelima, masa perkembangan. Keenam, masa kemapanan. Ketujuh, berhasil dibubarkan. Kedelapan, alih generasi. Ke-9, sakit. Ke-10, merosot dan merana. Ke-11, pecah atau perpecahan. Ke-12, berubah menjadi bangkit. Ke-13, mundur. Ke-14, tenggelam. Ke-15, mati atau dimatikan. Organisasi. Ke-13 macam tersebut merupakan titik-titik atau rute siklus organisasi yang berputar terus-menerus sepanjang sejarah. Dengan demikian, terlihat gerakan yang bukan hanya naik turun atau maju mundur, tetapi juga timbul tenggelam. Terlepas dari fungsi manajemen, siklus spiral tenggelam negatif di atas disebut saja siklus spiral positif negatif. Tempo gerakan-gerakan tersebut bisa sedangkan atau lambat dan gerakannya beraturan atau tidak. Organisasi pemerintahan sebagai organisasi kekuasaan memiliki kemampuan untuk merekayasa dan mengubah lingkungan dengan menggunakan kewenangan, kekuatan, paksaan, dan kekerasan yang sah. Oleh karena itu, organisasi pemerintahan bisa bertahan hidup lebih lama dengan mengorbankan lingkungannya, masyarakat, dan rakyat. Desain struktur adalah pembentukan dan pengubahan struktur organisasi guna meninggalkan atau mencapai efektivitas pencapaian tujuan. To set the organization goals yang telah ditetapkan. Berikut model desain struktur terbagi menjadi 2, yaitu pertama, objektif. Di dalamnya terdiri dari tujuan atau guna dan fungsi. Kedua, bahan bangunan. Ketiga, lingkungan. Yang kedua, ada subjektif. Di dalamnya terdiri pemilik dan pemilik. Dimensi dan determinan struktur. Dimensi adalah properti suatu konsep. Berdasarkan uraian Daniel Gibson dan Ivan Fitch dalam Fundamentalist Management 1981, yaitu complexity. Artinya, semakin kompleks struktur organisasi, semakin besar kemungkinan terjadinya ketidakselasian antara atasan dengan bawahan atau antara pemilik perusahaan dengan para pekerja. Menurut Robbins, dimensi-dimensi tersebut terdiri dari complexity, formalization, dan centralization. Selain itu, ada pula determinan, terdiri dari strategi, size, environment, teknologi, dan power control. Terdapat 4 hubungan yang terjadi dalam pengambilan keputusan organisasi, yaitu pertama, kepentingan organisasi bersubordinasi terhadap kepentingan pemegang kekuasaan. Kedua, kepentingan pemegang kekuasaan konflik dan kepentingan organisasi. Tiga, kepentingan pemegang kekuasaan mutual dengan kepentingan organisasi. Keempat, kepentingan pemegang kekuasaan berada dalam kepentingan organisasi. Sedangkan terdapat beberapa hubungan antara kepentingan lingkungan dengan organisasi, yaitu pertama, kepentingan organisasi berada di dalam kepentingan lingkungan. Kedua, kepentingan organisasi mutual dengan kepentingan lingkungan. Ketiga, kepentingan organisasi konflik dengan kepentingan lingkungan. Dan yang terakhir, kepentingan lingkungan berada dengan kepentingan organisasi. Perkembangan struktur organisasi. 1. Struktur sederhana atau simple struktur. Bersifat horizontal, terbentuk berdasarkan kesepakatan bersama antar warga yang terlibat, didorong oleh kesadaran akan keterbatasan, saling membutuhkan, kerjasama atau pertukaran guna mencapai kondisi saling membutuhkan. 2. Struktur link atau link struktur. Jika di antara pihak pertama dengan pihak kedua muncul pihak ketiga, organisasi akan rawan konflik. Untuk menyelesaikannya diperlukan kekuasaan yang sah yang disebut dengan kewenangan. Yang ketiga, struktur lini dan staff. Dalam mengambil keputusan memerlukan manajemen informasi objektif dan profesional. Di mana organisasi lain yang disebut dengan staff. Staff dibagi menjadi 3, yaitu staff pribadi, staff kepala, dan staff organisasi. Yang keempat, struktur matrix. Disusun berdasarkan anggapan bahwa produksi organisasi sedemikian diversifikatif sehingga setiap lini produksi diberikan otonomi untuk fungsi bisnis. Analisis organisasi hakikatnya berada pada satu ujung, dan designing atau pembentukan konstruksi organisasi pada ujung lainnya. Analisis organisasi adalah penguraian sebagai organisasi menjadi unsur-unsur pembentuk sebagai method of study the nature of something or of determine its essential feature dan dimension.
Organisasi cerdas. Konsep organisasi cerdas atau intelligent organization merupakan reaksi terhadap nilai topologi yang menggejala jauh ke dalam struktur manajemen dan budaya organisasi, dan selanjutnya jawaban terhadap tuntutan pembaruan di masa depan. Gilcon Pitcon dan Elizabeth Pitcon dalam bukunya menggambarkan ada 7 indeks. 1. Dua, responsibility for the whole, tanggung jawab untuk keseluruhan. 3, libertarianism. 4, equality and diversity. 5, volunteer learning the world. 6, democratic self-rule. 7, limited corporate government. Organisasi sakit. Organisasi juga bisa jadi sakit. Sakit dan sakit adalah dua hal yang berbeda. Sakit pertama merupakan pengenapan hukum alam, menunjukkan bahwa sudah waktunya organisasi harui dirinya. Sakit kedua, organisasi jaya-jayanya. Tiba-tiba datang bencana, bukan karena kehendak alam, tetapi karena ulahnya sendiri. Adapun tanda tanya organisasi sakit, yaitu kinerja menurun, timbul konflik vertikal dan horizontal yang tak berujung pangkal, karyawan memilih diam, turnover, dan absenteeism tinggi. Macam-macam penyakit organisasi, yaitu 1, penyakit psikosis, yaitu manic behavior, manic depression, dan schizophrenia, paranoia. 2, penyakit neurosis, yaitu neurotic behavior, depression, intoxication, obsessive, confusion, post-trauma syndrome. Penyakit-penyakit itu membawa malapetaka bagi organisasi pada gilirannya pada masyarakat, yaitu pertama, merusak semangat kerja pegawai, kedua, merampas produktivitas perusahaan, ketiga, menurunkan kualitas produk, keempat, menyakitkan dan melukai hati konsumer, kelima, membuat pegawai frustasi dan merusak karir karena mendorong organisasi untuk bertindak ugal-ugalan, ketujuh, perbaikan mutu menjadi tidak efektif, kedelapan, kepemimpinan rusak dan organisasi berantakan. Organisasi psikoneurosis. Indonesia dewasa ini sedang mengalami siklus viral positif negatif. Gerakannya bukan hanya naik turun secara tajam karena malmanajemen, maju mundur jika diumpamakan seperti mobil mesinnya rusak, tetapi juga timbul tenggelam dalam karena tiada seorang pun di antara pemegang kekuasaan yang mau mengorbankan kepentingannya demi kepentingan bersama. Organisasi akondor. Organisasi lahir dan mati, sehat dan sakit sama halnya dengan manusia. Penyembuhan penyakit itu baik, tetapi mencegah penyakit itu lebih baik. Manusia menempuh pemeriksaan secara teratur. Demikian juga dengan organisasi. Jika ternyata sakit, maka diobati dan dirawat. Jika sudah sembuh, kesehatan dirawat. Untuk dapat melakukan hal-hal itu, pada manajemen organisasi diperlukan 3 bahan belajar dan 1 paket yang terdiri dari 3 macam keahlian, yaitu analisis organisasi, konseling organisasi, dan desain organisasi disingkat. Pengembangan organisasi. Salah satu fungsi akondor adalah perancangan pengembangan organisasi. Hal itu diartikan pengembangan organisasi dianggap sebagai body of knowledge, bahan ajaran atau disiplin ilmu tersendiri, sehingga dapat dipandang sebagai sebuah nama pengembangan organisasi. Gareth Dessel dalam Organization Theory mengemukakan bahwa pada hakikatnya pengembangan organisasi dilakukan melalui pengubahan manusia atau changing people. Metodologi penelitian organisasi. 2 bahan utama metodologi penelitian kuantitatif organisasi adalah teori-teori organisasi guna membangun model-model penelitian dan hipotesis, dan instrumen untuk menggali dan mencari fakta-fakta. Penelitian organisasi dapat juga menggunakan metode kualitatif. Bahan penyusunan metodologi penelitian kualitatif adalah nilai-nilai organisasi sebagai inti